Hai Sobat Daring, kami dari kelompok 7 kelas 3B mata kuliah Biostatistik. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas uji hipotesis perbedaan dua min. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada Farha Sukmadewi, yang kedua, Abdullah Hamdan Wafi, dan yang ketiga, Salsabila Safa. Langsung aja kita mulai ke video pembahasannya yuk. Baik teman-teman, kali ini saya Farha Sukmadewi dengan NIM 19107-13013. Kali ini saya akan menjelaskan subbab pertama dari materi kelompok kami, yaitu konsep uji hipotesis perbedaan dua min atau uji T. Apa sih t-test atau uji T itu? T-test atau uji T adalah salah satu tes uji statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran maupun ketidakbenaran hipotesis. Hipotesis nihil yang menyatakan bahwa di antara dua buah min sampel yang diambil secara acak dari populasi yang sama, tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, t-test ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, t-test untuk sampel kecil yang n-nya itu kurang dari 30, dan yang kedua, t-test untuk sampel besar yang n-nya lebih dari atau sama dengan 30. Selanjutnya, prinsip pengujian dua min. Apa sih prinsip pengujian dua min itu? Yang pertama, melihat perbedaan variasi kedua kelompok data. Yang kedua, diperlukan informasi apakah varian kedua kelompok yang diuji sama atau tidak. Yang ketiga, bentuk varian kedua kelompok data akan berpengaruh pada nilai standar error yang akhirnya akan membedakan rumus pengujiannya. Selanjutnya, pengujian untuk dua sampel yang independen. Pengujian dua sampel yang independen atau uji beda dua rata-rata digunakan untuk menguji dua rata-rata pada dua kelompok data atau dua populasi yang independen. Asumsi yang harus dipenuhi adalah masing-masing sampel independen dan diambil dari populasi berdistribusi normal. Untuk N sama dengan M, statistik uji yang kedua dan ketiga adalah sama, sehingga tidak perlu diuji apakah variasi sama atau tidak. Selanjutnya, pengujian untuk data berpasangan atau dependen. Pengujian untuk data berpasangan atau dependen ini biasanya digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua variabel dalam satu grup data. Uji ini dilakukan terhadap dua sampel dengan subjek yang sama, tetapi mengalami perlakuan yang berbeda atau berpasangan. Menguji rata-rata sampel 1 atau mu1 terhadap rata-rata sampel 2 atau mu2. Terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada uji dua pihak, di mana HO-nya adalah mu1 sama dengan mu2. Kemudian HI-nya mu1 tidak sama dengan mu2. Selanjutnya ada uji pihak kanan, di mana HO-nya itu mu1-nya kurang dari atau sama dengan mu2. Sedangkan HI-nya mu1 lebih dari mu2. Dan yang terakhir terdapat uji pihak kiri, di mana HO mu1-nya lebih besar atau sama dengan mu2, sedangkan HI-nya mu1-nya kurang dari mu2. Selanjutnya, pengujian untuk data berpasangan atau dependen, di mana rumusnya adalah T sama dengan D per SD dibagi akar N, di mana D itu merupakan rata-rata selisih atau deviasi sebelum dan sesudah, atau sampel 1 dan sampel 2. Dan SD-nya merupakan standar deviasi dari selisih atau deviasi sebelum dan sesudah. Kemudian terdapat syarat uji beda dua min dependen. Yang pertama, datanya harus berdistribusi normal. Yang kedua, kedua kelompok data dependen F-pair. Yang ketiga, jenis variabelnya itu harus numerik dan kategorik. Selanjutnya, pengambilan keputusan untuk uji T sampel berpasangan. Berdasarkan T hitung,
atau T pada hasil output dan T-table dibagi menjadi 3. Yang pertama ada uji dua pihak, yaitu HO diterima apabila T hitungnya kurang dari T-table. Selanjutnya yang kedua ada uji pihak kanan, yaitu HO akan diterima apabila T hitungnya kurang dari T-table. Dan yang terakhir ada uji pihak kiri, yaitu HO akan diterima apabila T hitungnya lebih besar daripada T-table. Materi yang kedua yaitu asumsi dasar atau syarat uji hipotesis perbedaan dua mean. Yang pertama, asumsi uji T-sampel independen. Asumsi yang harus dipenuhi adalah masing-masing sampel independen dan diambil dari populasi berdistribusi normal. Untuk N sama dengan M, statistik uji yang kedua dan ketiga adalah sama, sehingga tidak perlu diuji apakah variansi sama atau tidak. Nah, di sini asumsi-asumsi yang harus dipenuhinya yaitu skala data interval atau rasio, kelompok data saling bebas atau tidak berpasangan, data per kelompok berdistribusi normal, dan varians antar kelompok sama atau homogen. Lalu untuk asumsi uji T-sampel berpasangan atau dependen. Asumsi dasar penggunaan uji T-sampel berpasangan adalah observasi atau penelitian untuk masing-masing pasangan harus dalam kondisi yang sama. Perbedaan rata-ratanya harus berdistribusi normal dan varian untuk masing-masing variabel dapat sama atau tidak sama. Sekalipun tidak sama, sebaiknya sama agar tidak melanggar asumsi sphericity. Uji T memerlukan data yang berskala interval atau rasio yang dalam SPSS disebut scale. Maksud dari sampel berpasangan adalah kita menggunakan sampel yang sama tetapi pengujian dilakukan terhadap sampel tersebut 2 kali dalam waktu yang berbeda atau dengan menggunakan interval waktu tertentu. Karena terdapat asumsi yang harus dipenuhi dalam uji T-sampel independen maupun dependen, yaitu salah satunya adalah data harus berdistribusi normal, maka untuk memberikan kepastian, data yang dimiliki berdistribusi normal atau tidak, sebaiknya digunakan uji normalitas. Karena belum tentu data yang lebih dari 30 bisa dipastikan berdistribusi normal, demikian sebaliknya data yang banyaknya kurang dari 30 belum tentu tidak berdistribusi normal. Untuk itu perlu suatu pembuktian. Uji statistik normalitas yang dapat digunakan diantaranya adalah Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors, Shapiro-Wilk. Uji normalitas yang pertama ini dengan Kolmogorov-Smirnov. Nah, dapat dilihat rumusnya yang akan saya jelaskan pada nanti contoh soal. Nah, selanjutnya ada syarat dan signifikansi. Untuk syaratnya ini data berskala interval atau rasio, lalu data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi, dan dapat untuk N besar maupun N kecil. Nah, signifikansi yang pertamanya ini yaitu signifikansi uji nilai mutlak selisih antara Ft min Fs terbesar dibandingkan dengan nilai tabel Kolmogorov-Smirnov. Yang kedua, jika nilai mutlak selisih antara Ft min Fs terbesar kurang dari nilai tabel Kolmogorov-Smirnov, maka H0 diterima dan HA ditolak. Sedangkan jika nilai mutlak selisih antara Ft min Fs ini terbesar lebih dari nilai tabel Kolmogorov-Smirnov, maka H0 ditolak dan HA diterima. Di sini ada contoh soalnya, yaitu suatu penelitian tentang berat badan mahasiswa yang mengikuti pelatihan kebugaran fisik atau jasmani dengan sampel sebanyak 27 orang diambil secara random. Didapatkan data sebagai berikut. Selidikilah dengan alfa sama dengan 5%, apakah data tersebut di atas diambil dari populasi yang berdistribusi normal? Untuk penyelesaiannya, yang pertama, tentukan hipotesis, yaitu H0, populasi berat badan mahasiswa berdistribusi normal, dan H1-nya ini, populasi berat badan mahasiswa tidak berdistribusi normal. Lalu yang kedua, nilai alfa, yaitu sebesar 5% atau 0,05. Dan di sini ada statistik pengujiannya. Nah, di sini kan banyak kolomnya nih. Untuk XI ini, yaitu kita urutkan datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, untuk nilai Z ini kita cari dengan rumus XI min X bar per standar deviasi. Nah, di soal kan belum tahu standar deviasi dan X barnya, jadi dihitung dulu. Nah, setelah dihitung, setelah dapat nilai X bar dan standar deviasinya, kita masukkan saja ke rumus, lalu hitung sampai data yang paling besar tadi. Nah, kolom yang selanjutnya ini kan ada FT. Nah, untuk mendapatkan FT ini, kita membutuhkan tabel kenormalan atau tabel normal standar. Dari tabel tersebut kita membutuhkan nilai Z, lalu kita cocokkan nilai Z yang kita dapatkan dengan tabel yang ada, sehingga kita mendapatkan nilai FT dari data terkecil hingga yang terbesar.
Kolom selanjutnya ini kan Fs. Nah, untuk mendapatkan nilai Fs ini kita dapatkan dari jumlah frekuensi dari data yang terkecil dibagi dengan sampelnya. Lalu kolom yang terakhir ini nilai mutlak selisih antara Ft min Fs. Nah, dari sinilah kita akan mendapatkan nilai maksimalnya. Nilai maksimal tadi dari penggunaan tersebut akan menjadi nilai D hitung. Lalu selanjutnya kita bandingkan nilai D hitung dengan D table. Untuk nilai D table, kita membutuhkan tabel Kolmogorov-Smirnov. Di tabel tersebut, kita membutuhkan nilai alfa dan nilai sampel. Dari soal yang kita miliki, nilai alfanya ini sebesar 5% dan N sama dengan 27. Lalu kita mencocokkan dengan tabel yang ada, sehingga nilai D hitung yang kita dapatkan adalah 0,1440. Nah, selanjutnya kita tulis daerah kritisnya. Tolak H0 jika D hitung lebih besar daripada D table. Untuk D table-nya ini kita cek D table dengan alfa sebesar 0,05 dan N sama dengan 27. Didapat D table-nya ini sebesar 0,2540. Lalu masuk ke perhitungannya. D ini kan sama dengan maksimal nilai mutlak selisih antara Ft min Fs, sehingga D-nya ini kan sama dengan 0,1440. Nah, jadi sudah dapat diambil keputusan berdasarkan wilayah kritis tersebut. Keputusannya yaitu gagal tolak H0. Kenapa gagal tolak H0? Karena nilai D hitungnya lebih kecil daripada nilai D table. Sehingga yang terakhir itu kita tarik kesimpulan bahwa populasi tinggi badan mahasiswa berdistribusi normal alfa sebesar 0,05. Selanjutnya, uji normalitas menggunakan metode Lilliefors. Di sini terdapat rumusnya yang kurang lebih sama dengan Kolmogorov-Smirnov. Lalu terdapat syarat dan signifikansinya juga. Untuk syaratnya, pertama data berskala interval atau rasio. Lalu data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Dan yang terakhir dapat untuk N besar maupun N kecil. Untuk signifikansi yang pertama ini, jika nilai mutlak selisih antara Fx min Sx terbesar kurang dari nilai tabel Lilliefors, maka H0 diterima dan HA ditolak. Sedangkan jika nilai mutlak selisih antara Fx min Sx ini terbesar lebih dari nilai tabel Lilliefors, maka H0 ditolak dan HA diterima. Di sini terdapat contoh soalnya, yaitu berdasarkan data ujian statistik dari 18 mahasiswa didapatkan data sebagai berikut. Selidikilah dengan alfa sama dengan 5%, apakah data tersebut di atas diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Penyelesaiannya ini yang pertama, tentukan hipotesis. Untuk H0-nya ini populasi nilai ujian statistik berdistribusi normal. H1-nya populasi nilai ujian statistik tidak berdistribusi normal. Lalu yang kedua nilai kritis Lilliefors, yaitu nilai alfa sebesar 5% atau 0,5. Nah, di sini terdapat statistik pengujiannya. Untuk statistik pengujian ini kan banyak kolomnya nih. Sama seperti Kolmogorov-Smirnov, untuk XI-nya ini urutkan datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Lalu nilai Z-nya juga sama, kita mencari X-bar dulu, lalu mencari standar deviasi. Setelah didapat, kita masukkan angkanya ke dalam rumus dan hitung, lalu sampai ke data yang paling besar tadi. Nah, Fx ini probabilitas kumulatif normal, dan Sx ini probabilitas kumulatif empiris. Cara mendapatkan Sx ini kita dapatkan dari jumlah frekuensi dari data yang terkecil dibagi dengan jumlah sampelnya. Lalu kolom yang terakhir ini ada nilai mutlak nilai mutlak selisih antara Fx min Sx. Nah, di sini ini manakah selisih antara Fx min Sx yang paling besar? Nilai yang paling besar ini dijadikan sebagai L hitung. Selanjutnya bandingkan L hitung dan L table. Lalu kita cari nilai tabel Lilliefors-nya dengan cara gini. Kita cek L table dengan alfa sebesar 0,05 dan N-nya sebesar 18, maka didapat L table-nya itu sebesar 0,2000. Lalu berarti kan dapat diambil keputusan ya dari nilai kritis dari wilayah kritis tersebut bahwa L hitung ini lebih kecil daripada L table, berarti H0 diterima dan HA ditolak. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa populasi nilai ujian statistik berdistribusi normal. Selanjutnya, uji normalitas menggunakan metode Shapiro-Wilks. Nah, di sini ada beberapa rumusnya, bisa dilihat. Lalu selanjutnya ada syarat dan signifikansinya. Untuk syaratnya ini, yang pertama data berskala interval atau rasio, lalu data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi, dan data dari sampel random. Nah, signifikansinya ini dibandingkan dengan tabel Shapiro-Wilks. Signifikansi uji nilai T3 dibandingkan dengan nilai tabel Shapiro-Wilks untuk dilihat posisi nilai probabilitasnya. Jika nilai P lebih besar 5%,
lebih besar dari 5%, maka H0 diterima dan HA ditolak. Sedangkan jika nilai P kurang dari 5%, maka H0 ditolak dan HA diterima. Lalu ada contoh soalnya. Berdasarkan data usia sebagian balita yang diambil sampel secara random dari Posyandu Mekarsari Wetan sebanyak 24 balita, didapatkan data sebagai berikut. Selidikilah data usia balita tersebut. Apakah data tersebut diambil dari populasi yang berdistribusi normal pada alfa sebesar 5%? Nah, penyelesaiannya yang pertama tentukan hipotesis. Untuk H0-nya, populasi usia balita berdistribusi normal. Dan H1-nya, populasi usia balita tidak berdistribusi normal. Lalu yang kedua ini nilai alfa yaitu sebesar 5% atau 0,05. Nah, di sini statistik pengujiannya. Untuk langkah pertamanya ini kita menghitung nilai D dulu. Nah, di sini ada 3 kolom, yaitu untuk XI dan XI min X bar dan XI min X bar kuadrat. Nah, seperti biasa kalau XI ini diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, dan XI min X barnya ini kita menghitung dulu X barnya ini, kita cari dulu. Setelah didapat, kita kurangin XI min X bar. Nah, setelah itu di kolom yang ketiga, kita kuadratkanlah hasil XI min X bar tadi. Nah, sehingga kita mendapatkan sigma XI min X bar kuadrat ini sebesar 3184,958. Lalu langkah yang kedua ini dihitung nilai T, yaitu karena kita tadi telah menemukan sigma XI min X bar itu yaitu sebesar 3184,98, maka kita akan mencari komponen dari T3 itu sendiri, yaitu AI dikali XN min I plus 1 min XI. Nah, untuk mempermudah mencarinya, dibuatlah tabel 4 kolom yang terdiri dari I, AI, XN min 1 plus I min XI, lalu A1, AX AI dikali XN min I plus 1 min XI. Nah, untuk mengisi AI, kita akan menemukannya di tabel Shapiro-Wilk-nya itu sendiri dengan N sama dengan 24. Lalu, karena berhubung N sama dengan 24, maka kita akan menemukan ada sebanyak 12 I. Nah, untuk yang pertama, contohnya kita mengisi yang baris pertama dulu ya. Kita menemukan AI-nya itu 0,4493. Lalu untuk XN min I plus 1 min XI, yaitu berhubung kita akan mencari yang pertama, makanya I-nya itu kita ganti dengan 1. Terus karena N-nya sama dengan 24, maka kita ganti yaitu N sama dengan 24. Maka dari rumus ini kita akan menghitung X ke 24 dikurangi X ke 1, yaitu 58 dikurang 18. Maka didapat 40. Lalu, untuk AI dikali XN min I plus 1 min XI ini akan didapat sebanyak 17,972. Nah, lalu untuk mengisi baris-baris yang selanjutnya, lakukan dengan cara yang sama seperti tadi, tapi I-nya itu diganti sesuai dengan baris yang sedang kita isi, dan N tetap 24. Misalnya, bila lagi di baris kedua, jadinya X ke 24 dikurangin X kedua. Nah, setelah kita menghitung semuanya, maka didapat sigma AI XN min I plus 1 min XI ini sama dengan 54,6894. Setelah kita menemukan ini, kita bisa langsung menentukan T3-nya. Setelah masukkan angka yang telah didapat tadi, yaitu untuk mencari T3-nya ini dengan rumus ini. Nah, kita masukkanlah angka-angka yang kita dapat tadi. Untuk D-nya ini kan sigma D tadi kan itu kita dapat 3187 per 958. Jadi tinggal masukin aja 1 per 3187 per 958. Nah, lalu masukkan juga yang 54,6894 kuadrat. Maka kita mendapat hasil T3-nya ini 0,9391. Nah, setelah menemukan nilai T3, kita bisa langsung mencari nilainya di tabel Shapiro-Wilk dengan bagian p-value. Setelah menemukan dari tabel p-value itu, kita dapat menemukan bahwa T3 ini berada di antara nilai 0,93 dan 0,963. Nah, 0,93 ini P-nya ini sama dengan 0,1, dan yang 0,963 ini P-nya ini sama dengan 0,5. Dengan kata lain, nilai T3 ini berada di antara 0,93 dan 0,963, atau berada di antara
P 0,1 dan P 0,5. Jadi nilai 0,9391 itu dengan kata lain berada lebih dari alfa, sedangkan alfa kita itu adalah 0,05. Nah, dan dari yang kita ketahui karena P lebih besar dari alfa, maka kesimpulannya adalah gagal tolak H0. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Hamdan Wafi, NIM 1910713033. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang jenis uji beda domain, dependen, dan independen. Nah, yang pertama, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang jenis uji beda domain yang dependen. Dependen ini, bila kelompok data yang dibandingkan, datanya saling mempunyai ketergantungan. Misalnya, data berat badan sebelum dan sesudah mengikuti program diet berasal dari orang yang sama, atau data sesudah dependen atau tergantung dengan data sebelumnya. Jadi di sini untuk dependen ini tidak berbeda populasi, yaitu populasinya sama, hanya membedakan antara sampel berat badannya sebelum dan sesudah mengikuti program diet. Untuk uji beda domain dependen ini atau sampel berpasangan dibutuhkan untuk mengecek perbedaan yang bermakna antara dua nilai rata-rata ketika sampel-sampel tersebut tidak independen, yaitu seperti sebelum dan sesudah perlakuan, lalu beda perlakuan, dan dengan atau tanpa perlakuan. Nah, untuk rumusnya ini kita itu sama dengan min atau rata-rata perbedaan D per standar deviasi per akar N, dengan DF sama dengan N-1. Nah, di sini untuk keterangannya itu tadi D-nya itu sama dengan rata-rata perbedaan, standar deviasi SD-nya itu standar deviasi atau simpang baku perbedaan, dan per akar N, N-nya itu jumlah pengamatan. Dengan DF, DF-nya ini degree of freedom, yaitu N-1. Nah, nilai P-nya ini ditentukan berdasarkan distribusi T dengan derajat kebebasan N-1. Nah, DF ini yaitu derajat kebebasan. Prosedur uji T berpasangan atau prosedur uji T dependen, ini yang pertama untuk hipotesis nol. Nah, hipotesis nol ini adalah pernyataan tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik atau data sampel. Nah, hipotesis nol ini yaitu jika mu1 min mu2 sama dengan 0 atau mu deviasinya sama dengan 0. Jadi rata-rata perbedaannya sama dengan 0. Nah, lawan dari hipotesis 0 ini ada namanya hipotesis A, yaitu hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif ini menyatakan adanya perbedaan antara parameter dan statistik, yaitu jika mu1 min mu2 itu tidak sama dengan 0, atau mu deviasi ini tidak sama dengan 0, yaitu two-tailed, yaitu berbeda. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang one-tailed atau two-tailed. Secara sederhana, one-tailed atau two-tailed ini merupakan sebuah patokan untuk menguji sebuah hipotesis. Perbedaan antara kedua hal ini terletak pada hipotesis yang akan diuji. Maksudnya, hipotesis yang akan diuji akan mempengaruhi patokan mana yang akan digunakan dalam pengujian. Apakah itu one-tailed atau two-tailed. Nah, jadi, perlu ini one-tailed ini digunakan untuk menguji hipotesis yang terarah, dan two-tailed ini digunakan untuk menguji hipotesis yang tidak terarah. Untuk one-tailed sendiri, posisi penolakan berada pada salah satu sisi, baik itu sisi kanan maupun sisi kiri. Nah, untuk two-tailed ini posisi penolakan berada pada kedua sisi. Hal ini membuat daerah penolakan akan menjadi lebih kecil karena dibagi menjadi dua. Nah, jadi untuk mu1, jadi hipotesis alternatif, untuk mu1 min mu2 tidak sama dengan 0, atau mu deviasi tidak sama dengan 0, yaitu two-tailed, sehingga berbeda. Lalu untuk mu1 min mu2 lebih dari 0, atau mu-d lebih dari 0, itu one-tailed, terjadi penurunan. Dan untuk mu1 min mu2 kurang dari 0, atau mu-d deviasi itu kurang dari 0, yaitu one-tailed, terjadi peningkatan.
Yang kedua itu uji statistik. Uji statistiknya ini dengan paired t-test, yaitu dengan rumus yang tadi. Nah, untuk hipotesis 0 ditolak jika hipotesis alternatif two-tailed mu1 min mu2 tidak sama dengan 0. Dengan critical region, T-nya dihitung lebih dari sama dengan T-table. Dengan alpha per 2, derajat kebebasannya sama dengan N-1. Untuk nilai P-nya, P-value kurang dari alpha per 2. Nah, untuk hipotesis alternatif one-tailed, mu1 min mu2 lebih dari 0. Dengan T hitung lebih dari sama dengan T-table. Dengan alpha, derajat kebebasan sama dengan N-1. Atau P-value kurang dari alpha. Untuk yang one-tailed, mu1 min mu2 kurang dari 0, dengan T hitung kurang dari sama dengan T-table. Dengan alpha, derajat kebebasannya sama dengan N-1, atau P-value-nya kurang dari alpha. Nah, lalu selanjutnya, untuk perhitungannya, yaitu menghitung perbedaan masing-masing pasangan, yaitu D-nya sama dengan X2 min X1. Nah, lalu menghitung min dan standar deviasi dari perbedaan. Dengan rumusnya, untuk min-nya, D-nya sama dengan sigma N dengan I sama dengan 1 kali D per N. Lalu standar deviasinya sama dengan akar sigma N I sama dengan 1 kali D min kuadrat per N-1. Nah, untuk yang C, hitung nilai t-testnya dengan rumus yang tadi, yaitu D rata-rata per standar deviasi per akar N. Lalu selanjutnya itu keputusan. Keputusan ini dilihat yang pertama, bandingkan antara T hitung dengan T-table. Nah, lalu yang kedua, bandingkan antara P-value pada derajat kebebasan N-1 dengan alpha atau alpha per 2. Nah, di sini dilihat hipotesis nolnya ditolak atau gagal ditolak. Lalu yang terakhir itu membuat kesimpulan. Nah, pada kesimpulan ini, apakah ada penurunan atau adakah perbedaan atau tidak pada uji T berpasangan ini atau dependent. Oke, baik. Selanjutnya akan melanjutkan jenis uji beda dua min independen. Nah, independen ini bila data kelompok yang satu tidak tergantung dari data kelompok kedua. Misalnya membandingkan min tekanan darah sistolik orang desa dengan orang kota. Jadi di sini yang membedakan adalah populasinya. Kalau tadi sampelnya, kalau ini populasinya yang berbeda. Tekanan darah orang kota independen atau tidak tergantung dengan orang desa. Nah, jenis uji beda dua min sampel independen ini dibutuhkan untuk mengetahui apakah ada perbedaan min antara dua populasi dengan melihat rata-rata dua sampelnya. Lalu tidak ada hubungan antara dua sampel yang akan diuji. Dan yang ketiga, pada uji sampel berpasangan, satu kasus diobservasi lebih dari sekali. Nah, dalam uji independen sampel ini, satu kasus hanya didata sekali saja. Untuk uji beda dua min sampel independen ini, yang pertama yaitu untuk mencari homogenesitas varian. Nah, prinsip pengujian uji ini adalah melihat perbedaan variasi kedua kelompok data. Sehingga sebelum dilakukan pengujian, terlebih dahulu harus diketahui apakah variannya sama, equal variance, atau variannya berbeda, unequal variance. Homogenitas varian diuji berdasarkan rumus nilai hitung F sama dengan S1 kuadrat per S2 kuadrat. Dengan keterangan F-nya ini nilai F hitung, lalu S1 kuadrat ini nilai varian terbesar, dan S2-nya ini sama dengan nilai varian terkecil. Nah, pada perhitungan uji F, varian yang lebih besar sebagai pembilang dan varian yang lebih kecil sebagai penyebut. Lalu kita ke proses uji T independen. Untuk hipotesis nolnya, mu1 sama dengan mu2. Jadi nilai rata-rata populasi 1 sama dengan populasi 2. Untuk hipotesis alternatifnya yaitu mu1 tidak sama dengan mu2 atau two-tailed,
dan mu1 lebih dari mu2 atau mu1 kurang dari mu2, yaitu one tiled. Yang kedua, uji kesamaan variansnya, yaitu dengan tadi uji F. Lalu yang ketiga, uji statistik. Yang pertama, uji dengan varian sama. Lalu yang kedua, uji dengan varian yang berbeda. Nah, di sini hipotesis 0 ditolak jika hipotesis alternatifnya two-tiled mu1 min mu2 tidak sama dengan 0, dengan T hitung lebih dari sama dengan T table, dengan alfa per 2, derajat kebebasannya N-1, atau p-value-nya ini kurang dari alfa per 2. Lalu untuk one-tiled mu1 min mu2 lebih dari 0, T hitungnya ini lebih dari sama dengan T table, dengan alfa derajat kebebasan N-1, atau p-value kurang dari alfa. Yang ketiga, one-tiled mu1 min mu2 kurang dari 0, itu T hitungnya kurang dari sama dengan T table, dengan alfa derajat kebebasan sama dengan N-1, atau p-value-nya ini kurang dari alfa. Nah, untuk TPS independen ini, untuk varian yang sama, yang pertama dilakukan uji beda 2 min, dilakukan dengan uji Z atau uji T. Nah, uji Z ini dapat digunakan jika standar deviasi populasinya diketahui. Jadi, SD populasinya ini dapat diketahui dan jumlah sampel besarnya itu lebih dari 30. Itu syaratnya. Nah, jika kedua syarat tadi tidak terpenuhi, maka hanya dilakukan uji T atau TT saja. Nah, untuk varian beda ini hanya dilakukan uji T saja, tidak menggunakan uji Z. Ini untuk rumus uji varian yang sama. Dengan uji T-nya sama dengan X1 min X2 serta per SP akar 1 per N1 plus 1 per N2. Dengan derajat kebebasannya sama dengan N1 plus N2 min N2. N1 plus N2 min 2. Lalu untuk mencari SP-nya sama dengan akar S1 kuadrat permukaan N1 min 1 plus S2 kuadrat permukaan N2 min 1 per N1 plus N2 min 2. Yaitu tadi DF-nya, derajat kebebasannya. Dengan keterangan X1-nya ini rata-rata kelompok 1, X2-nya ini rata-rata kelompok 2. Nah, SP-nya ini tadi untuk standar deviasi gabungan. S1-nya itu standar deviasi kelompok 1, S2-nya standar deviasi kelompok 2. N1 dan N2-nya ini banyaknya sampel di kelompok 1 dan 2. Untuk hipotesisnya, yaitu H0, yaitu mu1 sama dengan mu2. Dan H1-nya itu mu1 tidak sama dengan mu2. Itu two-side. Nah, untuk hipotesis 0, mu1 lebih dari sama dengan mu2, dan H1-nya itu mu1 kurang dari mu2, itu one-side. Dan untuk hipotesis 0, mu1 kurang dari sama dengan mu2, dan hipotesis satunya mu1 lebih dari mu2, itu one-side. Nah, lalu untuk yang uji varian berbeda dengan uji T, rumusnya yaitu sama dengan X1 min X2 per akar S1 kuadrat per N1 plus S2 kuadrat per N2. Dengan derajat kebebasannya yaitu S1 kuadrat per N1 plus S2 kuadrat per N2 kuadrat. Dengan per S1 kuadrat per N1 kuadrat per N1 min 1 plus S2 kuadrat per N2 kuadrat per N2 min 1. Bisa dilihat sendiri rumusnya dengan keterangan X1 sama dengan rata-rata kelompok 1, X2 rata-rata kelompok 2, S1 standar deviasi kelompok 1, S2-nya ini standar deviasi kelompok 2, dan N1, N2-nya ini banyaknya sampel di kelompok 1 dan 2. Dengan derajat kebebasan DF, itu tadi rumusnya. Baik teman-teman, kali ini saya Farha Sukmadewi dengan NIM 19107130013 akan melanjutkan pembahasan dari video kali ini dengan subbab kelima dari materi ini adalah aplikasi uji hipotesis perbedaan 2 min untuk sampel dependen dan independen. Baik, kita masuk ke sampel dependen terlebih dahulu.
Dependent sample t-test atau sering diistilahkan dengan paired sample t-test adalah jenis uji statistika yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan. Sampel berpasangan dapat diartikan sebagai sebuah sampel dengan subjek yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda, yaitu pengukuran sebelum dan sesudah dilakukan sebuah treatment. Baik, kita masuk ke contoh yang pertama dari dependent test, yaitu suatu survei eksperimen ingin mengetahui pengaruh diet terhadap penurunan berat badan. Kemudian dilakukan uji coba pada 5 orang yang berbadan gendut dan diukur berat badannya sebelum dan sesudah diet. Hasil pengukurannya adalah sebagai berikut. Yang orang pertama, berat badan sebelumnya adalah 70 kg dan sesudahnya adalah 65 kg. Kemudian orang kedua, berat badan sebelumnya adalah 80 kg dan berat badan sesudahnya adalah 78 kg. Kemudian orang ketiga, berat badan sebelumnya adalah 65 kg dan yang sesudahnya adalah 66 kg. Kemudian orang keempat, berat badan sebelumnya adalah 90 kg dan sesudahnya adalah 85 kg. Dan orang yang terakhir, berat badan sebelumnya adalah 73 kg dan berat badan sesudahnya adalah 70 kg. Kemudian pertanyaannya adalah, ujilah apakah berat badan sesudah diet lebih kecil atau ringan daripada sebelum diet pada alfa 5%. Baik. Nah, kita jawab. Tadi sudah diketahui bahwa N-nya itu ada 5 dan alfanya 5% dan kita jadikan desimal yaitu 0,05%. Kemudian ditanyanya adalah apakah berat badan sesudah diet lebih kecil atau ringan daripada sebelum diet pada alfa 5%. Nah, kita bikin hipotesisnya terlebih dahulu, yaitu yang pertama, HO to tidak sama dengan 0. Artinya tidak ada perbedaan berat badan antara sebelum dan sesudah diet. Kemudian HA yaitu to-nya sama dengan 0. Artinya ada perbedaan berat badan antara sebelum dan sesudah diet. Baik, kita lanjutkan, yaitu karena sudah diketahui nih dalam soal berat badan sebelum dan sesudah sampel. Nah, kita cari nih D atau selisih dari sampel 1 dan sampel 2-nya atau sebelum dan sesudah dengan cara mengurangkan data sebelum dan sesudah. Contohnya, data orang pertama sebelumnya adalah 70 kg dan sesudahnya adalah 65 kg. Maka D-nya adalah 5 kg. Seterusnya sampai data ke-5. Kemudian kita cari nih rata-rata dari D-nya ini berapa. Rata-rata dari D-nya kita masukkan ke rumusnya, kemudian ditemukan hasil 2,8. Kemudian setelah mendapatkan rata-rata deviasi, kita mencari standar deviasi dari selisih. Caranya dengan mengurangkan D dengan rata-rata deviasi. Tadi kan sudah diketahui bahwa rata-rata deviasinya adalah 2,8. Nih, contohnya pada sampel pertama, D-nya adalah 5 dan tadi kita sudah mengetahui bahwa rata-rata deviasinya adalah 2,8. Maka selisihnya adalah 5 dikurang 2,8 yaitu 2,2. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus. Nah, setelah dimasukkan ke dalam rumus, hasilnya ditemukan yaitu 2,49. Selanjutnya adalah kita mencari T hitung. Rumusnya adalah T sama dengan D dibagi standar deviasi dibagi akar N. Kemudian ada rumus DF yaitu N-1. Kita masukkan data-data yang tadi sudah kita cari ke dalam rumus T ini. Tadi setelah diketahui bahwa rata-rata deviasinya adalah 2,8 dan standar deviasinya adalah 2,49 dan N-nya adalah 5. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus dan hasilnya ditemukan bahwa T hitungnya adalah 2,51. Setelah itu kita mencari DF-nya. DF-nya itu yaitu N-1. N-nya adalah 5 dikurang 1, berarti DF-nya adalah 4. Kemudian kita sudah mengetahui nih T hitungnya berapa. Kemudian kita cari pembandingnya yaitu dengan T-table dengan alfa 0,025.
kita kan sudah mengetahui nih tadi df-nya berapa. Df-nya yaitu 4. Kita lihat di dalam tabel, df-nya 4 dan alfanya adalah 0,025. Kita cari pertemuan antara 4 dan 0,025 ini, yaitu adalah 2,776. Berarti T hitungnya adalah 2,776. Kemudian kita dapat mengetahui bahwa T hitungnya adalah 2,51 dan T table-nya adalah 2,776. Sehingga T hitungnya itu kurang dari T table, sehingga HA yang diterima dan HO-nya yang ditolak. Kesimpulan dari soal tersebut adalah terbukti secara signifikan bahwa terdapat perbedaan berat badan antara sebelum dan sesudah diet. Selanjutnya, sampel independen. Independent sample t-test adalah uji statistika yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang tidak saling berpasangan atau tidak saling berkaitan. Tidak saling berpasangan dapat diartikan untuk dua subjek sampel yang berbeda. Contoh soal: sebuah penelitian bertujuan melihat apakah rata-rata kadar nikotin rokok jarum lebih tinggi dibandingkan rokok Wismilak. Kemudian diambil sampel secara random, yaitu 10 batang rokok jarum dan 8 batang rokok Wismilak. Dilaporkan rata-rata kadar nikotin rokok jarum adalah 2,31 mg dengan standar deviasi 1, mg. Sedangkan rokok Wismilak 20 mg dengan standar deviasi 1,7 mg. Pertanyaannya, ujilah pernyataan tersebut dengan alfa 5%. Hal pertama yang kita lakukan adalah dengan mencari uji kesamaan varian. Kan sudah diketahui bahwa N1 atau rokok jarum adalah 10, kemudian N2 atau rokok Wismilak adalah 8, kemudian S1-nya adalah 1,5 dari rokok jarum, dan S2-nya 1,7 dari rokok Wismilak. Kemudian ada X1 yaitu sama dengan 23,1, kemudian ada X2 yaitu 20. Nah, dalam menguji varian ini, nominator adalah varian yang lebih besar dan N-nya mengikuti. Kemudian kita buat hipotesis pertama, yaitu TO 1 kuadrat sama dengan TO 2 kuadrat. Artinya varian kadar nikotin rokok jarum sama dengan rokok Wismilak. Kemudian hipotesis kedua atau HA, yaitu TO 1 kuadrat tidak sama dengan TO 2 kuadrat. Artinya varian kadar nikotin rokok jarum sama dengan rokok Wismilak. Dan dengan derajat kemaknaannya adalah alfa sama dengan 0,05. Langkah pertama yang kita lakukan adalah uji statistik v-test, di mana rumus F sama dengan S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat, di mana S1-nya itu harus besar daripada S2. Kita masukkan data-data tadi ke dalam rumus, yaitu F sama dengan 1,7 kuadrat dibagi 1,5 kuadrat. Hasilnya adalah 1,28. Kemudian kita cari critical region-nya, yaitu HO ditolak jika F hitungnya lebih besar atau sama dengan F tabel. Kita cari dulu untuk F tabelnya itu DF1. DF1 itu rumusnya N1 dikurang 1. N1-nya tadi adalah 8 dikurang 1 berarti 7. DF1 ini disebut sebagai penyebut, dan kemudian kita cari DF2, yaitu rumusnya N2 dikurang 1. N2-nya tadi telah diketahui bahwa N2-nya adalah 10, dikurang 1 sama dengan 9. Disebut sebagai pembilang. Dan alfanya kita ketahui bahwa alfanya 5% atau 0,05. Maka kita lihat dalam tabel, tadi penyebutnya adalah 7 dan pembilangnya adalah 9. Kita lihat pertemuan antara pembilang dan penyebut ini yaitu 3,68. Maka F tabelnya adalah 3,68. Selanjutnya kita membuat keputusan, yaitu HO gagal ditolak. Artinya
Tidak ada perbedaan varian, maka uji T yang dilakukan adalah uji T dengan varian sama. Kesimpulannya, varian kedua populasi adalah sama, maka kita melakukan uji T dengan asumsi varian sama. Setelah itu, langkah kedua yang harus kita lakukan adalah uji T independen dengan asumsi varian sama. Kita buat hipotesisnya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada HO dengan mu1 sama dengan mu2, artinya rata-rata kadar nikotin rokok jarum sama dengan rata-rata nikotin rokok wismilak. Dan yang hipotesis kedua yaitu atau HA yaitu mu1-nya lebih besar daripada mu2. Artinya rata-rata kadar nikotin rokok jarum lebih tinggi daripada rokok wismilak. Setelah itu kita melakukan uji statistik dengan t-test yaitu dengan alfa 0,05 dan DF-nya adalah 16. Mengapa DF-nya 16? Karena tadi telah diketahui bahwa N1-nya 8, N2-nya 10, dan kita kurangi dengan 2, yaitu 8 tambah 10 dikurang 2 adalah 16. Maka dari itu DF-nya adalah 16. Kemudian kita lihat dalam distribusi tabel nilai tabel T, DF-nya adalah 16 dan T-nya alfanya adalah 0,05. Kita lihat antara pertemuan 16 dan 0,05 adalah 1,746. Maka dari itu T-tabelnya adalah 1,746. Setelah itu kita membuat critical region, yaitu HO ditolak jika T hitungnya lebih besar daripada T-table. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mencari perhitungan SP atau standar deviasi gabungan dan T. Rumus dari SP sendiri adalah akar S1 kuadrat dikali N1 dikurang 1 ditambah S2 kuadrat dikali N2 dikurang 1 per N1 ditambah N2 dikurang 2. Kemudian kita masukkan data-data yang ada di dalam soal ke dalam rumus SP, sehingga diketahui bahwa SP-nya adalah 1,59. Kemudian kita mencari T. T-nya itu rumusnya adalah X1 dikurang X2 per SP akar 1 per N1 ditambah 1 per N2. Dan dengan rumus DF yaitu N1 ditambah N2 dikurang 2. Kemudian kita masukkan data-data dalam soal ke dalam rumus T sehingga diketahui bahwa T hitungnya adalah 41,3. Kemudian kita membuat keputusan. HO ditolak karena T hitung yaitu sebesar 4,13 lebih besar dibanding T-tabel yaitu 1,746 atau karena nilai P-nya kurang dari 0,005 sehingga rata-rata kadar nikotin rokok jarum lebih tinggi daripada rokok wismilak. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga penjelasan yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kurang dari kelompok kami. Terima kasih.